Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali ya bersama Raka Channel ya teman-teman ya. Kebetulan di siang hari ini ya saya ingin sedikit memberi pengetahuan mengenai kita memasang kembali bagian dalam silinder kop ya teman-teman ya. Karena kemarin kita sudah review cara kita mencopot ya. Sekarang kita mereview tentang kita memasang. Oke, langkah pertama ya teman-teman ya, yang perlu diperhatikan adalah ini ya teman-teman ya, di bagian seal clamp-nya ya, di bagian seal clamp sini ya teman-teman ya. Itu usahakan apabila kita ingin memasang kembali barang yang sudah kita copot ya, usahakan kita ganti dengan yang baru ya teman-teman ya. Jangan dipaksakan dengan barang yang lama kita pakai kembali, jangan ya. Kalau di bagian seal clamp tapi teman-teman, kalau di bagian yang lain mungkin masih bisa dipilih ya. Karena mencopotnya itu mudah dan memasangnya pun juga mudah kok teman-teman. Harganya pun murah, jadi alangkah baiknya kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya kita mulai pasang di bagian klepnya ya teman-teman ya. Dan usahakan ya klep ini kita bersihkan dulu ya teman-teman ya, jangan sampai membawa kotoran ya, karena takutnya membawa pasir ya. Karena kalau pasir sampai mengganjal di bagian klep ini ya teman-teman ya, itu sangat berpengaruh sekali ya, berpengaruh dalam arti nanti malah efeknya bisa menjadi penyebab ya, penyebab cepatnya klep ini kotor kayak gitu, maksudnya gitu kayak gitu toh. Setelah kita pasang di bagian klepnya ya teman-teman ya, lalu kita memasang di bagian per ya, jangan sampai ketinggalan. Karena di sini ada per ya teman-teman ya. Pernya kita pasang juga ya teman-teman. Kita pasang kembali. Dan selalu ingat ya, kita bersihkan dulu ya teman-teman ya, agar itu dapat menyingkirkan kotoran-kotoran ya teman-teman. Ini ya, lalu kita persiapkan tutupnya ya, tutup bagian kancingan pernya ya teman-teman ya. Dan itu perlu diketahui ya teman-teman ya, di bagian tutup ini kan ada spinnya dua ya, 2 biji ya teman-teman ya. Kita masukkan dulu ya di bagian tutup ini, kita taruh aja sini, terus lalu kita tata di atasnya ya teman-teman ya, di atas per ya. Yang penting teman-teman itu selalu menyimak dengan full ya teman-teman ya, agar teman-teman itu nggak gagal paham. Jangan diputus-putus, intinya kayak gitu teman-teman. Fokus, perhatikan ya apa yang saya jelaskan kayak gitu. Teman-teman ini bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mempraktekkan sendiri ya teman-teman ya, bagaimana caranya. Sangat berguna sekali teman-teman ya untuk teman-teman ini ya, saya berbagi pengetahuan ya, pengalaman ya. Oke, lalu yang selanjutnya teman-teman ya, di bagian bawah ini ya, kita taruh tutup klep ini adalah baut tutup klepnya ya, kita taruh di bagian bawah ya teman-teman ya. Jadi ini ya, di bagian bawah sini ya. Dan fungsinya apa? Fungsinya itu untuk nanti menjadi bahan, dia menahan ya teman-teman ya, menahan di bagian bawah ya, agar kita memasang kok spin ini itu mudah ya teman-teman, kayak gitu. Lalu langkah selanjutnya ya teman-teman ya, langkah selanjutnya teman-teman itu persiapkan karet. Saya sudah persiapkan karet tapi lupa tahu di mana ini naruhnya. Maklum udah mulai tua teman-teman ya, jadi mudah lupa. Oke teman-teman ya, teman-teman persiapkan karet ya, karet seperti ini ya.
Kalau bisa yang agak tebal sedikit ya, jangan terlalu tipis karena ini fungsinya untuk menekan ya teman-teman, agar lebih kuat menekan ke bawah. Lalu langkah selanjutnya ya teman-teman, ini karet kita taruh di bagian atas ya, di bagian atas tutup klep tadi ya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya, karet itu kita taruh di bagian sini ya teman-teman ya, bagian tutup klepnya ya teman-teman ya. Kunci atas bagian klep ya teman-teman ya, kita taruh di atas seperti ini ya. Oke, lalu teman-teman gunakan kunci 12 teman-teman ya. Gunakan kunci 12 sok ya teman-teman ya, karena paling ideal itu kunci 12 ya teman-teman. Kalau kita memakai kunci 14 itu terlalu besar ya, malah itu akan agak sulit ya. Oh, kalau sabar sih tetap bisa ya teman-teman, tapi cuma agak sulit sedikit. Mending kita gunakan kunci 12 ya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Setelah karet kita taruh di atasnya, lalu kita menekan ya, seperti ini ya teman-teman ya. Mulai memasang bagian kancingan klepnya ya teman-teman ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, kita gunakan karet ya, karet dan kunci 12 sok ya teman-teman ya. Karena kunci yang paling ideal untuk memasang kancingan klep itu adalah kunci 12 ya. Jangan lebih, kalau kita pakai kunci yang lebih terlalu kelebaran itu malah susah ya teman-teman. Itu. Setelah karet kita pasang di bagian atas, lalu kita tekan aja menggunakan kunci sok 12 ini ya teman-teman ya, ke bawah, posisi lurus ya teman-teman ya, jangan mereng. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan ulangi apabila posisi kancingan belum sempurna ya teman-teman ya. Minimal kancingan itu harus tertata sempurna ya teman-teman ya. Jangan sampai enggak masuk semua ya, itu justru akan bahaya ya teman-teman. Nanti bisa lepas ya. Usahakan, tapi ingat ya, hati-hati sekali ya teman-teman ya, karena ini per loh, urusannya dengan per ya teman-teman. Kita harus selalu hati-hati ya dengan ini ya, karena per itu dapat menyebabkan meloncatnya ya, apabila terjadi loncatan itu luar biasa ya, seperti pistol ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ternyata sudah terpasang ya bagian kancingannya ya teman-teman ya. Jangan lupa ya, gunakan karet ditaruh di atas bagian tutup kancingan ya, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita tekan dengan menggunakan kunci 12 sok ya teman-teman ya, seperti ini ya sisinya ya. Kita tekan ke bawah, nanti secara otomatis itu sudah dapat memasang kancingannya ya teman-teman, spinnya ya. Dan klep sudah terpasang ya. Lalu selanjutnya kita mulai pasang di bagian noken as ya. Kalau di bagian noken as ini sudah termasuk mudah ya teman-teman. Yang susah itu kita memasang kancingan klep kayak gitu teman-teman ya. Karena ini sudah posisinya udah di luar semua ya, udah nggak ada kendala bagi saya. Kalau bagian timlar dan noken as itu udah mudah. Yang susah itu, dan yang perlu dipelajari oleh teman-teman yaitu tadilah cara pemasangan kancingan klepnya ya. Oke, mungkin teman-teman udah bisa mengerti lah ya, sedikit mengerti lah ya. Kalau memang teman-teman masih belum begitu paham ya, yang penting teman-teman selalu aja ya update video-video saya terus ya teman-teman ya, agar teman-teman itu bisa mengerti. Pasti akan saya selalu bagikan ya mengenai apapun itu ya teman-teman ya, selalu simak teman-teman. Oke, kayak gitu dulu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, bagikan ke teman-teman semua ya, agar teman-teman itu yang belum mengerti dapat mengerti kayak gitu teman-teman. Kita saling berbagi pengetahuan lah intinya teman-teman. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.